Sepanjang hari ini kami boleh bangun tidur, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan, di sore hari ini kami ingin memulai sekolah minggu kami. Biar Tuhan hadir bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, sudah berapa lama ya kita nggak ketemu sama anak-anak di rumah? Kayaknya lama banget deh saya. Tapi semoga adik-adik di rumah tetap sehat ya. Lese kangen nggak bisa memuji bersama adik-adik yang lain, rame-rame gitu. Yang ada musiknya itu ya loh, kita Iya. bisa kumpul sama-sama di gereja. Kangen banget loh, Tapi ingat loh, kita nggak boleh sedih. Adik-adik di rumah juga jangan sedih ya. Meskipun kita nggak bisa kumpul sama-sama lagi, tapi itu cuma sementara. Ingat, cuma sementara. Kita terus berdoa sama Tuhan supaya kita bisa cepat kumpul lagi, memuji Tuhan lagi, sama-sama di sekolah minggu. Nah, kenapa kita nggak boleh sedih Lese? Iya dong, karena kita kan anaknya Tuhan. Kita anaknya Tuhan, kita harus selalu bergembira. Musik Lase. Saya bergembira. Mengapa kau bergirang? Saya bergembira. Apa sebabnya? Saya bergembira. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya lagi dong saya ditanyain. Oke. Masa lagu itu malah sedoang? Iya, kita nyanyi sekali lagi ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Semua selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Sebabnya. saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan, setiap malam selalu bergirang. Lese tahu nggak kalau kita ini istimewa? Kata siapa lo, Se? Kata Tuhan dong Lese. Masa Lese nggak tahu? Tahu dong, Iya. kita itu istimewa karena kita berharga kan di matanya Tuhan. Benar Lese. Terus juga kita itu udah ditebus sama Tuhan, tapi tahu nggak aja deh, ditebusnya itu nggak pakai uang, bukan juga emas atau perak, tapi ditebusnya dengan darahnya Yesus. Betul kan? Ya benar. Kan di Alkitab ada Lese. Iya. Iya deh, kita nyanyikan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu.
kita diam di rumah aja, boleh sedih nggak Lase? Nggak boleh juga loh, Se. Kenapa Lase? Karena kita kan anaknya Tuhan. Harusnya kita tahu kalau Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Entah itu di sekolah, di jalan, di mall, di rumah pun Tuhan bersama-sama dengan kita. Ingat ya adik-adik, meskipun kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita semuanya. Yuk langsung kita nyanyiin satu pujian. Yuk. Adik-adik berdiri ya. Berdiri ya, jangan ada duduk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Happy, happy go, happy, happy go, happy, happy go. Jesus in your family, happy, happy go, happy, happy go. Indonesia aja langsung. Yesus di dalam rumah, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang bahasa Inggrisnya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah Lase, kan kita udah mau masuk firman nih, mau dengar cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa dulu ya. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari pujian tadi. Tuhan telah memberkati kami dapat memuji dengan baik. Dan Tuhan, sementara kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah agar firman ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan membuat adik-adik ini dapat bertumbuh di dalam nama-Mu terus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita juga bisa ngasih persembahan ya. Nanti nomor rekeningnya kita kirim ke grup WhatsApp. Nanti mama papa adik bisa tahu kok. Jadi jangan takut nggak bisa ngasih persembahan ya. Oke. Gimana moto kita tadi Lase? Stay healthy, stay strong. Bye bye. Hai adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Nah sebelumnya langsung ajak kita semua berdoa. Yuk duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan pakai kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan pakai Lase kami yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lase mau tanya dulu nih, siapa yang sudah mengumpulkan bingo paling banyak? Wah hebat. Ternyata seru kan? Kita bisa berbuat baik bagi banyak orang. Ya, bagi papa, bagi mama, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi mereka yang di luar sana. Nah, semua perbuatan baik itu merupakan rasa ucapan syukur kita karena Tuhan lebih dulu berbuat baik. Dia memberikan Yesus untuk mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan begitu besar ya. Alkitab yang menuntun kita agar kita boleh mengerti akan hal ini. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang Alkitab, langsung mau cerita nih. Ada seorang tokoh yang sangat menyukai firman Tuhan. Kira-kira siapa? Depannya E deh, masa kasih tahu. Namanya Ezra. Ya, ternyata mirip nama teman kita ya. Nah, nama itu keren. Nah,
si Ezra ini kita bisa temukan dalam kitab Ezra dan kitab Nehemia. Di mana ya? Itu termasuk di dalam kelompok kitab sejarah. Nah, Ezra sendiri adalah seorang imam dan ahli kitab Yahudi. Dia tinggal di Babel. Dia tinggal di sana karena bertahun-tahun sebelumnya bangsa Israel itu ditaklukkan oleh musuh dan penduduknya itu dibawa ke negeri Babel. Tetapi di tengah kondisi itu, Ezra tetap bertekun untuk mempelajari firman Allah. Nah, setiap hari dia membaca Alkitab, dia merenungkan firman Tuhan, dan dia melakukan firman Tuhan dengan setia. Di tengah kesetiaannya, dia juga merasa sedih karena dia merindukan kampung halamannya. Nah, ada yang tahu nggak di mana kampung halamannya? Kampung halamannya itu di Yerusalem. Nah, dia sebenarnya ingin sekali pulang ke Yerusalem. Tapi apa daya, mereka masih tinggal di Babel. Tuhan punya rencana yang luar biasa, adik-adik. Suatu ketika dia mendapat surat pemberitahuan dari Raja Babel. Kira-kira suratnya seperti apa ya? Kira-kira seperti ini nggak? Atau seperti ini? Ayo, yang mana? Iya, betul. Suratnya seperti ini. Nah, yuk kita sama-sama buka. Kira-kira isi suratnya apa ya? Wah, ternyata ini yang membuat Ezra begitu senang. Kalian tahu nggak bahwa Raja Babel mengizinkan Ezra untuk pulang ke Yerusalem? Bahkan ia memerintahkan Ezra untuk memimpin bangsa Israel dengan bijak dan mengajarkan mereka tentang hukum Allah. Bukan hanya itu saja, Raja Babel juga memberikan segala sesuatu yang dia perlukan, seperti perlengkapan emas, perak, gandum, anggur, minyak zaitun, dan garam yang akan raja kirimkan. Ezra sangat senang sekali karena dia tahu bahwa Allah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Lose baru ingat ada janji Allah mengenai hal ini. Nah, yuk kita buka Alkitab kita. Coba kalian buka dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 13. Lose akan membacakannya ya. Akulah, ini dimaksudkan adalah Allah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Betapa bahagianya Ezra ketika tiba di Yerusalem. Lalu dia mengajak banyak orang untuk berkumpul. Dan Ezra pun naik ke panggung yang tinggi yang bangsa Israel bikin. Lalu Ezra membuka kitab Taurat. Orang-orang berdiri di sana untuk mendengarkan apa yang Ezra katakan. Ezra membacakan firman Allah. Kemudian mereka mendengarkan dengan baik. Lalu seketika itu juga mereka berlutut, mereka menyembah Tuhan. Hati mereka hancur, hati mereka berasa bersalah karena selama ini mereka telah melupakan Tuhan. Air mata mereka meleleh di pipi mereka. Mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka sudah lama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka menyesal karena dosa-dosa mereka. Nah, lalu Ezra dan para pemimpin yang lain berkata kepada mereka, "Hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhanmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Betapa kata-kata itu menghibur banyak sekali bangsa Israel. Orang-orang Israel
langsung bersukacita karena mereka tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Melihat itu, Ezra pun sangat terharu. Dia sangat senang sekali. Banyak orang Israel yang datang kepadanya, datang kepada Tuhan untuk bertobat dan memberikan hati mereka untuk kembali lagi taat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel juga, Tuhan rindu kita selalu mencintai firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti senang kalau adik-adik mencintai firman Tuhan seperti Imam Ezra. Karena firman itu membuat kita kuat, selalu menegur kita ketika kita salah, selalu membimbing kita, menasihati kita ke jalan yang benar. Nah, secara khusus dalam kondisi saat ini, firman Tuhan memberi kita harapan. Jadi, kita jangan sedih ya, walaupun saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke sekolah minggu, bahkan kita tidak bisa main bersama teman-teman kita di rumah mereka. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu membuat kita kuat, membuat kita punya pengharapan. Secara khusus di masa-masa seperti ini, di masa pandemi COVID-19, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman semua. Tapi ingat ya adik-adik, firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita, bahkan memperkenalkan kita pada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Karena dialah sendiri firman Allah itu, dia yang menjadi manusia, yang menyelamatkan setiap kita. Nah, di mana kita bisa menyimpan firman itu? Ada yang tahu nggak? Nah, Lose sudah membuatkan aktivitas seperti ini yang bisa kalian lihat di aktivitas kalian masing-masing yang sudah Lose bagikan kepada kalian. Nah, adik-adik, dipotongnya seperti ini ya, lalu dilipat dua. Nah, setelah itu dikasih isolasi di bagian yang terbuka ya. Kita ambil isolasinya. Kita akan lekatkan. Nah, adik-adik, hati kita siap untuk menerima firman Tuhan ya. Nah, ini di bawah kertas hati ada tulisan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Ini merupakan ayat yang terambil dalam Mazmur pasal 119 ayat 11. Nah, sepertinya hatinya kurang berwarna ya. Bentar, kalau saya akan kasih warna ya. Nah, sudah ada warnanya. Nah, hati ini ialah menjadi hati kita, dan kita boleh menyimpan firman Tuhan selalu dan mengingatnya. Nah, kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan itu selalu hidup dalam hati kita. Nah, saatnya Lose mau ajak kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Selalu mengingatkan kami, menghibur kami, memberikan kami pengharapan. Biarlah kami selalu mencintai firman itu. Kami selalu taat, kami selalu membaca dan merenungkannya. Seperti Imam Ezra Tuhan, biarlah kami boleh selalu mencintai firman Tuhan. Dan kami berdoa agar masa-masa sulit sekarang ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami selalu hidup di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita dari Lose. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.
Jadi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.